Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayani dari kelas PAUD 2 semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang isinya mengenal peraturan-peraturan pemerintah tentang anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil makalah saya. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan mengajarkan dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang keempat, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu kecerdasan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang menetap dan mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang kedua, makalah saya yaitu tentang peraturan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini. Yang ke-1, standar pendidikan anak usia dini atau PAUD diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Beberapa istilah penting tingkat PAUD berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang A. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya disebut standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kemudian di sini saya membahas kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Anak Usia Dini. Pasal 1. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat sebagai PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan untuk melakukan
memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, yang B, pasal 2, PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanan yang meliputi layanan PAUD untuk sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang terdiri atas taman pendidikan anak atau sederajatnya. Yang kedua, layanan PAUD untuk usia 2 sampai 4 tahun atau kelompok KB. Yang ketiga, layanan PAUD yang terdiri dari usia 4 sampai 6 yang meliputi TK, RA, dan BA. Kemudian makalah saya membahas tentang C. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang PAUD. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Yang A. Ketentuan umum pasal 1 yang meliputi anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai usia 6 tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir dengan usia 28 hari, usia 1 sampai dengan 24 bulan, dan usia 2 sampai 6 tahun. Kemudian kedua, tujuan, prinsip, dan arahan kebijakan. Pasal 2, tujuan umum pengembangan anak usia dini holistik integratifah adalah terselenggarakannya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak karimah. Tujuan khusus pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara terpenuhi dalam kesehatan, gizi, dan rangsangan pendidikannya. Yang ketiga, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan. Pasal ketiga, pengembangan anak usia dini holistik integratif mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: pelayanan yang menyeluruh dan integrasi, pelayanan yang berkesinambungan. Yang ketiga, pelayanan yang non-diskriminasi. Baiklah, mungkin makalah saya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.